Oliver merupakan anak yang menderita autisme nonverbal. Setiap hari dia melihat gadget dan menggunakan gadgetnya untuk berbicara dengan orang lain. Oliver paling suka melihat film SpongeBob. Pada suatu hari, tepatnya malam ini, ia mendengar keributan atau percakapan antara orang tuanya. Karena dia sedang menikmati filmnya, dia menutup pintunya kembali, serta melanjutkan menonton film kesukaannya itu. Ketika dia sedang tidur, terdengar notifikasi dari handphonenya bahwa baterainya lemah. Sehingga dia mencari charger handphone supaya baterai handphonenya terisi kembali. Setelah itu, dia pergi mengambil minum. Dia melihat handphone tersebut telah hidup sendiri dan menampilkan gambar yang bertulisan Minsurjut Monster. Oliver tidak tahu, dia terus menekan-nekan handphonenya hingga dia membaca tulisan This is Larry. Larry never get to play friends. He get made fun of cause he's different. Larry just want a friend. Tiba-tiba lampu berkedap-kedip di kamarnya, sehingga anak tersebut takut dan tiba-tiba aliran listrik di kamarnya mati. Oliver langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut untuk menghilangkan kecemasannya. Sebelum itu, ia menutup kamarnya dulu secara cepat menggunakan barang-barang yang ada di kamarnya. Dia terus mendengarkan langkah kaki dengan kecemasannya, dan setelah itu dia memberanikan diri untuk membuka selimut tersebut. Ternyata yang datang adalah ibunya. Keesokan harinya, Oliver seperti biasa pergi ke sekolah. Di sana, dia bertemu dengan Matteo, teman satu kelasnya. Matteo mengajak Oliver bertemu dengan dia di sebuah tempat. Oliver pun menyetujui. Dia bertemu di sebuah lapangan terbengkalai. Ternyata dia tidak sendiri, tapi ada lagi 2 teman yang lainnya. Di sana, Oliver dibully. Oliver yang tidak bisa berbicara, dia menggunakan HP-nya untuk berbicara. Temannya yang kesal langsung membuang ponsel Oliver tersebut, sehingga Oliver terus mencari ponselnya. Temannya tersebut lari dari lapangan tersebut. Sarah memiliki anak berkebutuhan khusus. Ia selalu memperhatikan tumbuh perkembangannya. Oliver dibawa ke psikolog anak yang berkulit hitam. Dia mencari tahu apa yang terjadi, namun dia tidak menemukan apa-apa, kecuali Oliver menulis huruf F. Di tempat kerja ayah Oliver yang bernama Marty, yang bekerja sebagai penjaga parkir, dia membuka sebuah kardus yang berisi sebuah barang temuan. Ternyata dia menemukan sebuah tablet. Tablet tersebut akan diberikan ke anaknya. Ayah Oliver menemukan sebuah tablet. Dia melihat tablet tersebut. Tiba-tiba tempat dia bekerja mengalami gangguan listrik. Ayah Oliver tidak mengetahui di belakangnya sudah ada sosok yang tidak kasat mata. Oliver mencoba memakai tablet yang diberikan oleh ayahnya. Dia menghidupkan dan memakai aplikasi tablet tersebut. Dia mencoba menghidupkan kamera wajah. Ternyata Oliver mengambil sebuah sosok di belakangnya. Dia cemas dan menutup pintu kamarnya dan tidur kembali di ranjangnya. Ibu Oliver merasa kasihan dengan kondisi anaknya tersebut. Dia melihat anaknya yang sudah tertidur dan mencium keningnya. Esok harinya, seperti biasa, Oliver menonton film kartun kesukaannya, yaitu SpongeBob. Lalu, dia mencoba menggunakan aplikasi di tablet tersebut untuk berkomunikasi. Dia menulis, "Apakah ayah saya pergi?" Ternyata, tablet tersebut menjawab iya. Oliver kaget, lalu dia bertanya, "Kamu siapa?" Lalu, tablet tersebut menjawab kembali, "Aku adalah Larry. Orang tuamu inginkan kamu normal. Aku hanya ingin menjadi temanmu." Oliver yang kaget langsung menyimpan tablet tersebut di kardus di sudut ruangan. Oliver yang kaget mematung saat ibunya Sarah datang dan berkata,
berkata bahwa teman-teman sekolahnya akan menginap di rumah Oliver. Oliver tidak mendengarkan apa perkataan ibunya dan langsung berlari membawa kardus tersebut. Malam harinya, teman-teman Oliver datang ke rumah Oliver. Ternyata teman tersebut merupakan 3 orang teman yang membuli Oliver di lapangan kosong. Lalu, salah seorang teman mereka yang bernama Matteo langsung mencairkan situasi bahwa mereka benar-benar teman baik. Ketika lampu sudah dimatikan, mereka belum tidur. Biasa, kalau teman-teman sudah ngumpul, tidak akan tidur cepat. Oliver tidur di lantai, sedangkan ketika temannya tidur di ranjang. Mereka berkata, apakah Oliver memiliki rahasia? Lalu, salah seorang temannya melihat sebuah kardus dan mengambil kardus tersebut. Ternyata dia menemukan tablet Oliver. Oliver langsung mengambil tablet tersebut. Namun, apalah daya, Oliver anak yang lemah. Dia tidak bisa melawan kawan-kawannya. Salah seorang temannya tersebut bernama Brian membaca tab tersebut yang berkata, "Aku Larry, aku hanya ingin berteman dengan kamu. Aku memiliki tubuh yang pucat, tinggi, dan kurus. Aku bukan berasal dari dunia ini." Tiba-tiba lampu di ruangan tersebut padam. Oliver menghidupkan kembali kameranya. Tiba-tiba mereka semua ketakutan. Brian yang tidak percaya langsung menantang Larry sehingga terjadi kekacauan di rumah tersebut. Orang tua mereka bertiga datang. Jennifer merasa kesal dengan kejadian tersebut. Sarah, ibu Oliver, meminta maaf atas kejadian di rumahnya. Jennifer bertanya, siapa yang melakukan ini? Lalu temannya Jack bilang bahwa ini semua ulah Oliver. Sarah yang mendengar hal tersebut bertanya, memang benar kamu yang melakukan? Oliver menjawab, itu bukan saya. Di sini terjadi ketegangan ibu dan anak. Singkat cerita, esok harinya Sarah membeli kembali lampu untuk mengganti lampu yang rusak di rumahnya. Ketika dia mau mengganti salah satu lampu, dia melihat tablet yang hidup di atas meja. Dia mematikan dan menukar lampu. Ketika selesai, dia melihat tablet tersebut hidup dan berpindah di atas kursi di samping dia. Di salah satu ruangan, lampu berkedap-kedip. Dia menuju ruangan tersebut dan memperbaiki. Ketika setelah selesai, ketika kembali ke ruangan tadi, Sarah kaget melihat seluruh lampu telah hidup, padahal dia tidak menghidupkan. Dia membaca tabnya Oliver dan membaca, "Aku adalah Larry. Aku hanya ingin seorang teman." Sarah yang kaget langsung lari dari rumah dan pergi ke sekolah Oliver. Di sana, Oliver keluar dari kelas pelajarannya. Kedua teman Oliver, Jack dan Matteo, melihat dengan aneh ke ibunya Oliver. Di lorong sekolah, ibunya Oliver bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Oliver tidak menjawab apa-apa. Ponselnya Sarah berbunyi, Jennifer menelpon. Brian tidak bisa bicara dalam 2 hari ini. Singkat cerita, Sarah dan Oliver pergi ke rumah Brian. Di sana, Oliver mencoba mendekati Brian dan menghidupkan film SpongeBob di ponselnya. Itu adalah cara Oliver untuk meminta maaf kepada Brian. Tiba-tiba, Brian menjawab, itu semua Larry yang melakukan, bukan Oliver. Dia mendorong perabotan dan mencoba membunuh aku dengan cara mencekik aku. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakan. Larry hanya ingin seorang teman. Ini bukan kesalahan Oliver. Beralih ke scene selanjutnya. Sarah merasa cemas dengan kondisi tersebut. Dia menyuruh Oliver segera berkemas, mengambil seluruh barang-barangnya, lalu pergi ke tempat ayahnya. Oliver melihat sebuah lorong. Dia merasa ada yang melihat Oliver. Dia mengambil tablet dan mulai menghidupkan kamera.
Dia melihat sekeliling kamarnya dan sosok tangan keluar dari bawah tempat tidurnya. Sarah meminta kepada Marty untuk pindah dari rumah ini karena ada sesuatu yang aneh yang ada di rumah ini. Dia mengincar anak mereka. Suami tersebut tidak percaya dan mengatakan Sarah hanya kecapean. Dia menyuruh untuk Sarah beristirahat dan dia akan membawa Oliver bekerja pada hari ini. Oliver dibawa oleh ayahnya ke tempat kerja. Oliver membuka tasnya yang berisi boneka SpongeBob kesukaannya. Oliver dan ayah melihat tab. Dia katakan, hantu. Ketika ayah membuka kembali tabnya, monster Larry muncul. Ayahnya terus membaca. Oliver melarang ayahnya. Namun tiba-tiba listrik di tempat ayahnya bekerja padam. Ayah berkata, ini semua hanyalah kesalahan teknis saja dan meminta untuk Oliver tenang. Sementara ayah memperbaiki lampu, Oliver disuruh bermain di parkiran. Dengan laser, dia melihat jarak dengan titik. Ketika lasernya Oliver sedang diarahkan, Oliver menangkap sebuah benda yang bergerak ke arahnya. Tapi tidak ada apa-apa yang dilihat. Menggunakan alat tersebut, Oliver menggunakan tali karet yang dilempar dan menempel ke suatu benda, tapi benda tersebut juga tidak terlihat apa-apa. Ternyata ayah Oliver langsung mengangkat Oliver dan berlari dari tempat kerjanya. Ayah berkata supaya Oliver agar tetap tenang. Ketika ayah Oliver menggunakan tas tersebut, dia melihat pantulan cahaya di cermin kalau Oliver sedang diangkat oleh makhluk yang tidak kasat mata. Di rumah mereka, ayah Oliver berkata kalau dia percaya akan apa yang dikatakan oleh Sarah dan bertanya, kenapa dia menginginkan anak kita? Marty menghancurkan tablet Oliver yang merupakan jalan menuju dunia mereka yang supaya tidak mengganggu Oliver lagi. Keesokan paginya, Oliver kembali ke sekolah. Di sana ternyata Brian sudah masuk sekolah. Brian meminta maaf kepada temannya itu. Di tempat kerja ayahnya, tiba-tiba handphone ayahnya hidup pula layar monster Larry, disusul listrik yang mengalami pemadaman, serta mobil yang ada di parkiran hidup. Ayah Oliver tiba-tiba terkunci di ruangan kerjanya. Marty mengambil handphone dan menghidupkan kamera. Dia melihat sekitar tempat kerjanya. Tiba-tiba sosok Larry berada di luar ruangannya. Ayah Oliver keluar dari ruangan tersebut dan mengalami kecelakaan. Tentu saja itu semua adalah ulahnya Larry. Sarah langsung mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal bahwasanya suaminya mengalami kecelakaan. Tiba-tiba Larry muncul dari layar handphone ibunya. Sarah langsung mengambil kumpulan handphone yang ada di rumahnya. Dia langsung membuang ke tong sampah. Tiba-tiba ada yang aneh dengan Oliver. Dia menjauh dari ruang tamu. Oliver melihat ke layar televisi. Tiba-tiba siaran televisi langsung berubah. Sampai-sampai monster Larry juga hadir di layar televisi tersebut. Sarah yang panik langsung mengambil televisi tersebut dan membuangnya ke depan rumah, serta berbagai layar elektronik seperti layar komputer dan jenis lainnya dibuang Sarah. Pada saat itu, Oliver panik sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia meraung-raung ketika Sarah mematikan seluruh listrik dan berkata, "Bisakah kamu normal dalam 1 detik?" Oliver mendengar hal itu, merasa sakit hati dan sedih, langsung pergi ke kamar. Sarah mengejar Oliver dan membujuknya. Sarah berkata kepada Oliver bahwa Marty mengalami kecelakaan dan itu semuanya adalah ulahnya Larry. Mendengar hal itu, Oliver lihat kembali ke Sarah. Oliver dan Sarah kembali ke balkon rumah. Di sana dia melihat keanehan listrik. Satu persatu rumah dari ujung mati, lampu mobil berkedap-kedip sampai di rumahnya.
Sarah dan Oliver langsung lari ketika Larry, si monster itu, keluar dari layar elektronik yang dilempar oleh Sarah sebelumnya. Mereka bersembunyi di bawah tempat tidurnya Oliver. Di sana, Sarah berkata kepada Oliver bahwa semua yang dikatakan sebelumnya adalah bohong, jadi mohon percaya kepadanya. Awalnya, Oliver tidak dapat begitu saja melupakan hal tersebut, tapi Sarah terus membujuk sampai-sampai Larry datang ke kamar mereka. Mereka ketahuan oleh Larry yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Karena kaget, mereka lari dari rumah tersebut. Oliver menarik tangan Sarah dan menuju ke lapangan. Di sana, Sarah baru sadar bahwa di lapangan terbengkalai tersebut tidak ada jaringan listrik, jadi Larry tidak akan bisa menemukan mereka. Tapi, hal yang tidak diduga kembali terjadi, yaitu ponsel Oliver yang dibuang oleh ketiga temannya di awal cerita berada di sana. Melalui ponsel itulah, Larry dapat menemukan mereka dan mengejar Oliver dan Sarah. Oliver berhasil ditangkap oleh Larry yang terpisah oleh ibunya ketika lari. Larry berkata kepada Oliver, "Teman," dan memberikan tangannya untuk diraih oleh Oliver. Ketika tangan Oliver hampir menyentuh tangan Larry, tiba-tiba muncullah sebuah tangan yang memegang Larry. Di sini, Larry merasa sangat marah. Sarah berkata, "Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi Oliver." Larry pun memegang tangan Sarah. Sebelum Sarah pergi, dia berkata kepada Oliver, "Aku mencintaimu," dan Sarah langsung ditarik oleh Larry. Anak autis ini kehilangan orang yang paling mencintainya, yaitu ibunya. Dia merasa sangatlah sedih di lapangan dan jatuhlah air matanya. Keesokan harinya, Oliver kembali dibawa ke psikiater, namun yang membawanya pada kali ini adalah ayahnya. Di sana, dia dibawa untuk memulihkan mentalnya, supaya bisa bersikap normal, dan membuat Ibu Mencintaiku dalam kertas. Ayah Oliver menggantikan Sarah sekarang. Di sekolah, Oliver dan Brian sekarang berteman. Matteo mengejar mereka dan ingin berteman juga. Dengan Brian berkata, "Bisa berteman dengan kami, asalkan kamu berjanji akan terus berteman. Jangan sampai kita seperti Larry yang tidak memiliki teman." Di rumah Oliver pada malam harinya, ketika Oliver tidur, tiba-tiba lampu tidur Oliver hidup sendiri. Oliver terbangun dan pergi ke lantai 1 rumahnya. Di sana, dia melihat orang yang paling dia sayangi, dan ayahnya juga mengikutinya dari belakang. Ayahnya kaget melihat Oliver seperti menari, dan akhirnya terinisiatif untuk membuka HP. Ayah Oliver mengeluarkan ponselnya dan menghidupkan kameranya. Di sana baru dia melihat orang yang bersama Oliver dan menggendong Oliver merupakan seorang perempuan. Kalian tahu dia siapa? Benar, dia adalah Sarah yang merupakan ibu dari Oliver yang sekarang berubah menjadi temannya Larry. Ayah Oliver melihat kejadian itu sangat sedih dan menangis. Oliver sangat senang bertemu kembali dengan ibunya, walaupun dengan kondisi ibunya yang tidak terlihat lagi. Namun, Oliver dapat melihat ibunya.